kita juga dibekali terkait dengan kewirausahaan. Jadi supaya teman-teman nanti ketika lulus calon-calon TLM itu juga dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan gitu. Betul sekali itu, Bu. Jadi begini, selain di layanan kesehatan, nah lulusan dari TLM juga banyak nih yang sudah membuktikan jiwa kewirausahaannya dengan mulai dari sebagai prinsipal, detailer, akhirnya jadi distributor alat-alat kesehatan, lab termasuk reagennya. Iya, bisa buka ini juga kan Bu prakteknya itu ya Bu, untuk apa itu pemeriksaan laboratorium itu sampai membuat lab klinik itu sendiri. Hai, selamat datang di Kukusan Kumpul-Kumpul Santuy. Inilah kami dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis bersama dengan Ibu Mujirahayu sebagai ketua jurusan dan Mbak Stevi sebagai ketua HMJ tahun 2024-2025. Selamat sore Ibu dan juga anak kekasih. Kita perkenalkan nih hari ini dari Teknologi Laboratorium Medis, dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis, ketua jurusannya yang terhormat Ibu Mujirahayu SSI MSc APT. Selamat sore. Dan juga nih HMJ tahun 2024 ya 2025 Stevi Excelita. Wah, luar biasa namanya, bagus. Dari tingkat berapa nih, Mbak? Dari tingkat 2, Ibu. Oke, dari tingkat 2. Gimana kemarin ceritanya kok bisa jadi ketua? Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari teman-teman semuanya gitu, dari proses pemira atau pemilihan umum raya dari mahasiswa yang ada di jurusan Teknologi Laboratorium. Oke, iya. Ibu, ini kita cerita-cerita nih. Mari, Bu. Dulu tuh kalau nggak salah analis kesehatan ya Bu ya. Betul. Kok sekarang jadi TLM tuh loh? Maksudnya gimana nih? Iya, betul sekali. Jadi awalnya dulu bahkan sejarah panjangnya gitu ya. Awalnya dulu itu SPKF, kemudian SPA sempat berganti-ganti, kemudian menjadi SMAK dulu, Sekolah Menengah Analis Kesehatan. Kemudian menjadi Akademi Analis Kesehatan dan kemudian melebur menjadi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Masih membawa nama Analis Kesehatan. Karena sesuai dengan tujuan pendidikannya adalah untuk mencetak tenaga yang bekerja di laboratorium, karena waktu itu pekerjaannya menganalisis bisa spesimen dari pasien atau dari lingkungan, sehingga sebutan pegawainya adalah sebagai analis kesehatan. Nah, namun kemudian diubah namanya sesuai dengan mengikuti Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Nah, itu kemudian dikelompokkan, diikuti dengan Permendikti tahun 2017, diikuti 2019 itu. Yang tadinya analis kesehatan ini disesuaikan lingkup kerjanya tidak lagi ke ranah lingkungan, tetapi dibatasi ke ranah medis. Nah, sehingga ini sebutannya, prodinya juga menjadi Teknologi Laboratorium Medis. Nah, waktu itu masih prodinya sudah Teknologi Laboratorium Medis, jurusannya masih analis kesehatan. Maka kemudian ada SK dari PPSDMK waktu itu Balai Pusat Pengembangan SDM Kesehatan. Nah, akhirnya jurusannya pun menyesuaikan. Nah, sehingga sekarang sudah menjadi prodi dan jurusannya namanya Teknologi Laboratorium Medis. Ada berapa prodi ya Bu ya?
Ada 2 prodi. Nggih. Prodi D3, diploma 3 dan juga diploma 4 yang sekarang menjadi sebutannya sarjana terapan teknologi laboratorium medis. Dan nanti lulusannya pun juga sekarang sebutannya yang tadinya ahli madya teknologi laboratorium medis sekarang menjadi tenaga teknis laboratorium medis. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, itu masuk kelompok tenaga kesehatan nakes. Kan sekarang ada kelompok nakes gitu ya, tenaga medis nakes kesehatan. Nah, yang TLM kita ini masuk di kelompok teknis biomedis. Boleh tahu nih Bu, ini kan kebetulan nih mau ada calon mahasiswa baru. Betul, ini sebenarnya bulan penerimaan ya. Sebenarnya kerjaannya apa sih atau kuliahnya tuh apa saja yang diberikan di sana? Begini, dari lulusannya dulu, sehingga nanti lulusan yang bekerja seperti itu perlu dididik apa gitu ya. Nah, lulusannya ini nanti bekerja di laboratorium. Nah, kalau yang sekarang berarti laboratorium medis gitu ya. Nah, itu bisa di laboratorium rumah sakit. Kalau di rumah sakit namanya laboratorium patologi klinis. Bisa ke patologi anatomi gitu. Kemudian bisa ke balai laboratorium, bisa tingkat daerah atau yang paling besar. Kemudian laboratorium klinik swasta banyak, laboratorium di puskesmas juga ada. Jadi kalau dulu ketika analis kesehatan itu lebih luas lagi, bisa ke laboratorium yang kesehatan lingkungan seperti itu. Lingkup pekerjaannya tidak hanya medis tetapi juga kesehatan lingkungan gitu. Jadi misalnya gini Bu, memeriksa kualitas air, kualitas makanan, minuman, bahkan dulu kualitas kosmetik, alat kesehatan itu. Sehingga dulu kalau ketika masih analis kesehatan itu lulusannya bisa masuk ke industri farmasi, industri makanan, industri kosmetik, alat kesehatan gitu ya. Nah, kalau sekarang yang katanya Mbak Stevi ini sudah lingkupnya medis. Jadi kita berbagi wilayah pekerjaan, dan karena sudah diikuti dengan tenaga-tenaga fungsional yang sudah jelas bidangnya, maka yang medis sekarang lingkupnya jelas di rumah sakit, di layanan-layanan kesehatan medis ya, dari tingkat rumah sakit, balai laboratorium sampai ke puskesmas. Nah, nanti boleh tahu ini juga Bu, ini tentang kalau TLM itu misalnya nggak ada gitu Bu. Maksudnya jurusan ini ditiadakan. Kira-kira bagaimana ya dengan kesehatan kita gitu? Tadi baru lulusannya nanti diserap di mana gitu pekerjaannya. Nah, sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaannya ketika di laboratorium tadi ini memeriksa tadi spesimen. Spesimen itu sampel ya, wakil dari pasien itu diambil darahnya. Nah, itu kita sebut spesimen. Nah, memeriksa spesimen misalnya darah atau cairan tubuh yang lain gitu ya, feses gitu ya Bu. Nah, itu untuk mengetahui kondisi kesehatan pasien yang ditinjau dari atau diwakili dari cairan tubuh ya. Jadi misalnya yang paling gampang nih, pemeriksaan kadar gula darah. Jadi dari situ kita akan tahu gula darah kita itu normal atau tidak ya. Jadi kita kondisinya itu kondisi sehat atau tidak gitu ya. Jadi untuk menentukan ini ya Bu ya, untuk menentukan sebelum ada diagnosis dari dokter berarti. Contoh yang paling mudah, dengan mengetahui kadar glukosa darah, maka data itu akan dipakai oleh dokter ya, untuk mendiagnosa pasien ini penderita diabetes atau bukan gitu. Hanya salah satu contoh pemeriksaan yang masyarakat umum ketahui gitu ya. Mungkin sekarang yang paling terkenal ya glukosa, kemudian kolesterol, asam urat. Nah, ini Mbak Stevi sudah praktek sampai ke sana ya. Nah, nanti itu. Coba kalau bisa diceritakan nih Mbak. Jadi sekarang semester 4 ya. Ibu. Untuk semester 4 sendiri udah sampai di mana tuh Mbak? Mata kuliah yang untuk jurusan itu sendiri ya. Untuk
dari saya kebetulan saya semester 4 itu sudah mendapatkan beragam mata kuliah Ibu. Mungkin yang dari semester 4 itu ada manajemen laboratorium. Kemudian kita juga dibekali terkait dengan kewirausahaan. Jadi supaya teman-teman nanti ketika lulus calon-calon TLM itu juga dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan gitu. Betul sekali itu Bu. Jadi begini, selain di layanan kesehatan, nah lulusan dari TLM juga banyak nih yang sudah membuktikan jiwa kewirausahaannya dengan mulai dari sebagai prinsipal, detailer, akhirnya jadi distributor alat-alat kesehatan, lab termasuk reagennya. Iya, bisa buka ini juga kan Bu prakteknya itu ya Bu, untuk apa itu pemeriksaan laboratorium itu sampai membuat lab klinik itu sendiri. Swasta, Nah itu juga perlu pemahaman tadi wirausahaan. Iya, benar. Jadi memperluas lapangan kerja ya, jadi tidak mengandalkan dari yang disediakan orang lain, tapi bisa membuka lapangan kerja. Oke. Kalau sejauh ini nih animo dari calon mahasiswa baru itu banyak nggak yang? Masih banyak, alhamdulillah masih banyak. Karena memang terbukti ya lulusannya itu tidak menunggu lama, itu sudah langsung kerja ya. Bahkan wah luar biasa. Sebelum lulus, zaman COVID kemarin nih, waktu COVID wah kemarin, itu laris manis tuh Bu. Itu belum luar lulus biasa. sudah diminta. Iya benar itu laris manis benar ya. Itu juga ada berkahnya ya. Dari COVID itu TLM itu jadi ikut terangkat gitu ya, karena yang berada di balik layar. Di balik layar. Iya. Nah itu sebagai seorang TLM itu harus punya jiwa besar karena bekerjanya di balik layar. Jadi kalau memang peminatnya banyak, ini mungkin ini Mbak Ketua ya, Mbak Ketua MJ. Ada kiat-kiat Mbak. Dulu terimanya apa Mbak? Keterimanya prestasi atau jadi jalur prestasi PMDP. PMDP. Gimana Mbak, bisa diceritakan sedikit? Kalau dari saya itu dulu memang melampirkan sertifikat Ibu. Baik itu kebetulan saya sertifikatnya Olimpiade Sains dari tingkat provinsi. Kemudian juga ada juara untuk lomba debat bahasa Indonesia. Nah itu mungkin untuk teman-teman semuanya calon mahasiswa baru nanti ketika mendaftar bisa nih dilampirkan terkait dengan sertifikat-sertifikat yang diperoleh ketika SMA. Ya. Terus informasi yang didapat dari mana Mbak waktu itu? Kalau saya dulu memang di YouTube sudah banyak ya Bu, di YouTube Poltekkes itu juga sudah banyak. Kemudian dari lamannya dari Poltekkes itu juga sudah tersedia informasi banyak. Jadi kita sudah tahu timelinenya, mungkin pendaftarannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian berkasnya seperti apa, itu sudah cukup dijelaskan secara rinci seperti itu. Oke. Nah, itu menjadi peluang nih. Iya. Tidak harus nunggu nanti yang jalur tes. Kalau memang punya prestasi cepet-cepet aja daftar. Ini sudah mulai buka kan? Sudah mulai buka ya benar. Contoh nyata ke teman-teman ada beberapa yang jalur prestasi itu. Jadi yang punya prestasi, nah ini peluang. Iya, betul. Terus kalau mau masuk itu Mbak, mungkin kalau di UGM gitu maksudnya biasanya kan pakai apa itu? Yang mesti belajar itu yang mesti harus bimbel. Itu ada nggak bimbelnya? Kalau masuk di untuk Poltekkes tuh ada Ibu. Saya sempat cari-cari juga sewaktu dulu untuk persiapan masuk Poltekkes. Tapi memang berbayar dan itu cukup bisa dikondisikan sih tergantung dari individu masing-masing. Sekarang juga sudah banyak soal-soal latihan yang tersedia di internet, itu sudah cukup banyak. Wow, berarti sudah banyak jalannya ini untuk masuk di sini ya. Luar biasa sekali. Ibu boleh tahu nih kalau output dari tadi mahasiswa yang sudah keluar dari sini itu yang sudah jadi misalnya sudah jadi pejabat itu kira-kira di mana ya Bu? Saya juga penasaran Ibu. Sebagai Jadi beberapa alumni kita itu karena prestasinya di tempat kerjanya dan mungkin karakternya juga jadi pertimbangan, dan itu akhirnya masuk ke manajemennya. Manajemennya. Jadi tidak lagi di teknisi, tapi sudah istilahnya keluar dari labnya. Keluar dari lab. Ya, jadi misalnya
Mbak Agnes tuh yang di Rumah Sakit Panti Rapih. Tidak lagi teknisi tapi jadi manajernya ya. Mutu. Jadi lingkupnya jadi lebih luas gitu. Iya. Kepala laboratorium banyak ya Bu ya. Kalau di rumah sakit ini udah kayaknya di Poltekkes, orang Poltekkes semua kayaknya di kepala lab di setiap rumah sakit misalnya. Rumah sakit kan kepala instalasi GSPK Bu. Gitu ya. Tapi yang pasti ini menjanjikan banget ini jurusan TLM itu. Iya, dilihat dari research tadinya itu setiap angkatan itu hampir selalu semua terserap ke lahan kerja. Yang tidak bekerja itu biasanya karena studi lanjut. Nah, dulu agak kesulitannya ketika akan masuk S2 tidak semua bisa menerima lulusan dari diploma karena waktu itu diploma ya. Tetapi sekarang peluang itu sudah terbuka lebar ya. Terbukti banyak yang di Unair, kalau yang di swasta ada Unimus gitu ya. Luar biasa ya Bu ya. Lalu ini fasilitas apa saja sih? Kalau lab itu kan biasanya alatnya mahal-mahal Bu. Iya Bu. Gimana fasilitasnya? Silakan. Kalau di TLM sendiri lengkap sekali Bu. Dari saya sendiri yang sudah semester 4 itu kita ada banyak sekali laboratorium. Ada laboratorium sito itu biasanya untuk nekropsi jaringan, untuk melihat jaringan yang ada. Kemudian ada hematologi terkait dengan pemeriksaan darah. Kemudian ada bakteriologi, ada seputar bakteri, kita belajar tentang bakteri. Kemudian juga ada imunologi dan juga virologi. Setelah itu juga ada parasitologi seperti itu. Gitu ya. Gitu. Tapi kayaknya lab biomol. Iya, ada lab biomol juga ya, Ibu. Oke. Tapi kayaknya pusing banyak ini kegiatan lab-labnya. Gimana sih kalau mahasiswa ada nggak yang bikin enjoy gitu? Bikin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu apa aja tuh? Kalau biasanya dari kita itu untuk kegiatan organisasi banyak Ibu. Kalau di TLM sendiri kita ada UKM dan juga ada kegiatan latihan rutin. Jadi kalau semisalkan dari mahasiswa sendiri sudah agak pusing nih terkait dengan akademik, itu nanti larinya biasanya sudah semisalkan ada latihan futsal, ada latihan badminton untuk gitu teman-teman ya. yang ada Fasilitasnya ada semua tuh. Ada Ibu kami menyediakan. Ya, jadi sudah menjadi kebijakan di Poltekkes memang kemampuan mahasiswa atau minat bakatnya itu diberi wadah gitu ya. Diberi wadah untuk berkembang dan itu memang penting ya untuk balance ya, keseimbangan. Tidak hanya pinter secara akademis tapi juga bakatnya berkembang. Mungkin ada yang bakat seni, itu tetap perlu penyaluran di samping tadi untuk penyaluran hobi juga tadi balance supaya nggak jenuh. Betul. Jenuh. Karena memang apalagi di TLM setiap hari pasti ada praktikum. Betul. Ya. Kalau ada praktikum pasti buat laporan. Benar. Tapi tetap ada waktu untuk tadi bisa menyalurkan bakat. Jadi ada UKM itu sebagai wadah untuk menyalurkan hobi-hobi dan saya selalu mendorong mahasiswa juga untuk ikut kegiatan ekstra, ikut UKM, ikut apa hobinya salurkan karena memang nanti kalau di masyarakat baru akan terasa ya bahwa yang dibutuhkan tidak sekedar kemampuan akademis tapi juga dengan berorganisasi, dengan ikut kegiatan itu akan banyak manfaatnya. Saya selalu dorong gitu ke mahasiswa jadi mereka juga semangat berorganisasi. Jadi kalau secara jadwal di hari Sabtu itu sebenarnya nggak ada jadwal kuliah, tetapi mereka nggak pernah libur. Justru Sabtu itu saya pasti dipergunakan. Sore-sore mereka nggak langsung pulang, lu nggak jam segini belum pulang, masih ada rapat Bu. Luar biasa ya. Malah kerasan di kampus. Iya. Ibu ini sistem pembelajarannya gimana? Apakah sistemnya itu terus ada di ruangan itu di kelas-kelas masing-masing atau rolling atau blok atau seperti apa Bu? Nah ya, untuk kegiatan pembelajarannya ini masih sistem paket ya. Paket. Jadi bukan seperti ketika saya kuliah dulu kan SKS SKS, ya. Beda mahasiswa, beda SKS yang diambil gitu. Kalau ini sistem paket karena memang tadi sudah diprediksikan kalau tahun sekian masuk sekian mahasiswa, berarti nanti tahun sekian lulusannya sekian, itu sudah
ditunggu sudah diperhitungkan bahwa nanti di tahun sekian akan ada sekian lulusan yang nanti kebutuhannya sekian gitu kan. Sehingga ini sistem paket dan kita lebih memang bisa lebih intensif pengelolaannya. Jadi satu kelas kan pasti sama mata kuliah yang diambil. Kita lebih mudah mengorganisirnya karena apalagi ada praktek tadi, kita lebih mudah memantaunya gitu ya. Jadi masih paket memang ya. Dan kemudian untuk penggunaan fasilitas ruangannya gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada sistem moving class. Jadi tidak seperti di SMA gitu ya. Kelasnya itu aja kan, gitu ya. Dulu kalau sekarang sesuai jadwal saja, sudah ada aplikasinya. Tinggal mahasiswa bisa melihat di aplikasi jam sekian nih mata kuliah apa di ruang berapa gitu. Kadang-kadang dosennya nggak hafal, jadi mahasiswanya yang aktif. Bu, kuliah jam sekian di ruang ini. Mahasiswa aktif mengingatkan. Jadi setiap mata kuliah ada istilahnya PJ-nya gitu ya, yang menjadi komunikator ya, yang komunikasi dengan dosennya. Jadi dosen nggak usah menghafalkan saya hari ini di ruang mana, karena memang sulit dihafalkan. Banyak ya. Iya. Kalau untuk staf pengajarnya nih Bu, ini menurut Ibu ini sudah sangat berkompeten ataukah masih kurang sih sebenarnya tenaga? Ya, kebutuhan memang selalu bertambah ya. Sudah berkompeten ya sudah pasti karena sudah sesuai bidang masing-masing. Jadi latar belakang pendidikannya itu sesuai dengan mata kuliah yang diampuni. Tetapi tetap selalu kita kembangkan karena memang ilmu pengetahuan juga berkembang, teknologi berkembang, ini supaya mengikuti perkembangan di luar sana, apalagi teknologi laboratorium itu terus berkembang. Yang tadinya manual, zaman saya dulu sekolah masih reagen itu membuat sendiri, tapi malah terampil, malah keterampilannya lebih yang membuat sendiri dengan konsentrasi sekian, dengan resep sekian. Setelah buat sendiri kita cek ini bagus atau tidak, kemudian nambahkan secara manual. Kalau sekarang alatnya tinggal pencet. Benar. Sudah hematologi analizer sudah pencet keluar semua. Keluar hasilnya Ibu. Keluar semua. Kalau dulu reagen HB harus bikin sendiri, reagen leukosit bikin sendiri, eritrosit bikin sendiri. Sekarang tinggal pencet keluar semua. Tapi tetap kita berikan pemahaman tentang prinsip dasar alatnya, titik kelemahannya atau kritikalnya gitu ya, di mana sehingga TLM akan berbeda dengan mungkin kalau alat yang sekarang pencet siapapun bisa gitu ya, tapi kalau TLM paham kalau hasilnya begini, yang parameter ini begini, mereka tahu ini ada yang nggak beres nih misalnya, jadi bedanya itu yang terdidik dengan yang terlatih. Tetap berbeda. Sudah sangat sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa untuk masing-masing profesi sudah ada sebagai tenaga fungsional kan ya, dan kemudian ada STR-nya. Nah, STR itu yang kemudian menjadi istilahnya SIM-nya gitu ya. Karena kalau sekedar mampu mengoperasionalkan mungkin yang terlatih bisa ya dari SMA gitu misalnya. Dilatih untuk pencet keluar hasil, bisa keluar hasilnya. Tapi itu kan tidak terdidik ya, artinya tadi tidak bisa menghubungkan antar parameter tadi ya. Nah, itu yang kita tanamkan di TLM itu pemahaman tentang itu. Jadi tidak sekedar terampil secara keterampilannya, tapi memahami. Oke Bu, itu tadi udah diceritakan yang di kelasnya seperti apa. Ada kegiatan di luar kelas itu biasanya ada kegiatan apa saja Bu yang dilakukan ya? Iya, di samping yang memang kegiatan mahasiswa yang mengkoordinir mahasiswa, yang menyiapkan semua ditangani mahasiswa, ada juga kegiatan yang kita lakukan untuk tadi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar. Misalnya ada kuliah umum, kuliah pakar, bedah buku. Nah, sehingga itu menjadi ajang untuk komunikasi dosen dengan mahasiswa dan juga untuk tidak ketinggalan perkembangan di luar sana seperti apa. Jadi kita ada kuliah tamu, kuliah pakar gitu. Biasanya mereka apa? PKL ya Bu ya? PKL itu di masyarakat atau di
rumah sakit itu? PKL itu menjadi bagian dari pembelajaran. Jadi di kurikulum kita memang terprogramkan ada PKL. Itu kalau yang diploma 3 itu di semester 5 ya. 5, 6 itu yang di rumah sakit kalau nggak salah itu ya. Semester 5 itu sudah mulai itu di puskesmas ya. Ini karena memang ada program PPKM, jadi selain juga mengenali laboratorium dari yang sederhana di tingkat puskesmas, nah juga pelayanan ke masyarakat, jadi untuk mendekatkan mahasiswa ke melatih, menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat bahwa nanti puskesmas itu ini loh tugasnya, sehingga nanti lebih yang paling depan dengan puskesmas dengan masyarakat kan terdepan di puskesmas ya, yang terdepan nanti terdepan. Kan lulusan juga dilibatkan dan di puskesmas di Yogyakarta ini setiap kali ketemu ya lulusan kita semua lulusan kita. Nah baru nanti yang di semester 6-nya kalau yang sarjana tahap nanti di semester 7 dan 8 gitu ya. Nah itu di rumah sakit. Nah itu memang memberikan bekal untuk lebih siap nanti masuk ke dunia kerja. Jadi kalau di kampus sudah ada praktikumnya, sudah mempraktekkan, tapi kan pasiennya teman sendiri. Bukan orang sakit, bukan pasien ya. Sehingga mungkin dari sisi praktek komunikasinya juga berbeda ketika berhadapan dengan pasien yang sesungguhnya. Pasien yang sesungguhnya nanti lebih beragam, mulai dari ada yang bayi, ada yang orang tua, yang nanti mungkin dari misalnya dari sisi cara pengambilan darahnya. Nah, berbeda kan ketika bayi harus bagaimana, orang tua harus bagaimana, orang gemuk harus bagaimana. Nah, sementara kalau praktek di kampus itu ya semua baik-baik saja. Terus kalau yang kimia klinik juga ya hasilnya baik-baik saja, mahasiswanya sehat-sehat semua gitu. Tapi nanti ketika di rumah sakit akan ketemu yang hasilnya ternyata ada ya gula darah sampai 500 misalnya. Meskipun ketika teori juga ada diberikan contoh kasus tapi kan belum mendapatkan tahu secara langsung gitu. Terus nanti ketemu yang serumnya ada ya serum yang sekeruh ini. Berarti kadar kolesterolnya, kadar trigliseridanya, lipidnya tinggi. Mungkin di kampus belum ketemu langsung spesimen yang hemolisis gitu ya, yang dipterik gitu. Nanti di PKL itulah akan dijumpai dan termasuk di situ bagaimana berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan sesama nakes, dengan nemet, komunikasi dengan dokter, dengan tenaga administrasi termasuk nanti bagaimana quality control, quality assurance, termasuk mengenalkan ke manajemen kalau pesan reagen itu bagaimana, benar, menghandle reagen ini kalau reagen sekian banyak nih yang dipakai yang mana dulu. Nah kan ada first in first out. Nah seperti itu. Kalau di kampus kan ya adanya itu langsung dipakai. Artinya tidak ada stok banyak gitu. Nah, tapi kalau nanti PKL itu ada manajemennya, bagaimana menghandle reagen, menyimpan reagen yang betul seperti itu. Mbak, ini kan nggak tadi udah praktek, udah di kampus, ada juga yang misalnya ada studi yang lain, studi industri atau apa. Kalau nggak salah kemarin betul. Silakan, jadi untuk jurusan TLM sendiri itu punya pembelajaran di luar kampus Ibu, untuk teman-teman mengenal industri atau mengenal nanti kalau sudah lulus aku mau kerja di mana gitu. Jadi supaya mengintip ada bayangan kerja. Betul Ibu. Sekalian diintip ini ya. Jadi untuk teman-teman TLM nanti biasanya itu untuk studi industri itu berada di semester 3 Ibu. Semester 3. Ya, di semester 3 nanti kita akan pergi keluar dari Jogja untuk mengunjungi industri-industri terkait dengan jurusan yang ada di teknologi dan matematika. Kemarin kemana Mbak untuk Kalau kemarin kebetulan kita ada di Surabaya dan juga Bali Ibu. Wow, berarti ke Bali juga ya? Betul. Wow. Sekalian main Bu. Kalau gitu dananya dari mana tuh Mbak?
Biasanya dananya itu dari teman-teman. Kita berdiskusi dengan teman-teman yang lain terkait dengan dana dan juga tempat yang ingin kita kunjungi seperti itu. Jadi mahasiswa sendiri ya yang betul, mempunyai ide semuanya. Betul. Wow, iya. Oke, kalau ini saya mau ini Bu, itu untuk seharusnya gitu loh menjadi mahasiswa di jurusan TLM itu mempunyai kemampuan secara sikapnya itu harus bagaimana Bu ya. Itu karena penting sekali. Betul karena sekali. Sekarang ini kan ya udah banyak ya hal yang tidak menguntungkan untuk setiap pribadi itu. Monggo. Tapi alhamdulillah mahasiswanya baik-baik. Wow. Alhamdulillah. Mahasiswanya keren-keren TLM. Jadi untuk menjadi seorang TLM itu memang perlu jiwa yang jiwa TLM. Yang pertama adalah jujur ya, harus jujur, karena tidak mungkin kita memberikan hasil yang tidak semestinya. Jadi harus jujur sampai nanti ke mengeluarkan hasil ya itu apa adanya, tidak boleh direka-reka tidak boleh dibuat-buat. Jujur, kemudian teliti. Ya, karena yang diukur itu kecil ya. Satuannya sampai mikroliter. 1 mikroliter tidak kelihatan, jadi harus teliti. Jiwa yang harus yang ditumbuhkan itu teliti. Kemudian tanggung jawab. Karena hasil yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini tadi bagaimana urutan mengerjakannya, sudah betul atau belum. Tidak bisa kemudian mau dimodif mau biar cepat diginikan tanggung jawab. Jadi bahwa yang hasil yang dikeluarkan itu nanti akan menentukan ya. Tadi kalau glukosa darah sampai salah memeriksanya, nanti itu akan dipakai dokter untuk mendiagnosa ini DM atau bukan. Tidak hanya sekedar membantu mendiagnosa, tapi juga memantau keberhasilan pengobatan. Sudah diobati, sudah terpantau, sudah terkendali atau belum gula darahnya. Nah, jadi itu kami tekankan untuk selalu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian disiplin. Karena hasilnya ditunggu, tidak boleh kemudian HP-an dulu nggak bisa dihitung sampai menit. Jadi hasil sampel masuk jam sekian harus keluar jam sekian. Nah, kalau itu sudah terbentuk, itu menjadi hal yang mudah. Jadi itu luar yang biasa. Kita bentuk ya, jiwa TLM. Itu. Gimana Mbak? Mana yang sulit? Yang sulit yang mana Bu? Disiplin sudah terbentuk. Ya, disiplin ya, sudah disiplin. Semester 4 tuh sudah biasanya terlihat, sudah tune in gitu ya. Semester 1 tuh lah adaptasi gitu ya, dari SMA yang masih bisa gitu. Sudah masuk ke semester 2 sudah mulai tune in. Lumayan Bu. Karena sudah ada praktikum. Jadi tidak bisa kemudian telat mengumpulkan laporan. Sudah terdeteksi di Pepeling. Telat sekian menit terdeteksi. Terdeteksi. Jadi tidak bisa bohong. Saya kemarin sudah ngumpul, nggak bisa. Terdeteksi di Pepeling ya. Kita punya aplikasi untuk LMS-nya. Laporan harus dikirim, tuh kita batasi. Biasanya kalau kita batasi sampai tanggal sekian jam 23.59. Nah, sehingga kalau mengumpulkannya kok pagi-pagi terlihat. Itu terlihat tidak kedisiplinnya. Jadi dari situ akan terbentuk dengan sendirinya. Di semester awal mungkin masih telat. Pakai ditegur dulu, kenapa belum ngumpul laporan? Di akhir semester, nah nanti terkumpul ya, terakumulasi keterlambatanmu. Dari sekian praktikum berapa yang terlambat ketahuan. Itu tadi. Nah, Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau menjadi ketua HMJ ya Mbak ya. Teman-temanmu itu sekarang banyak yang generasi apa istilahnya? Gen Z. Gimana ini cara Mbak mengajak atau membuat teman-teman itu menjadi semangat
untuk menjadi mahasiswa yang tadi disyaratkan Ibu Kajur luar biasa. Silakan Mbak. Kalau dari kami itu memang pendekatannya memang berbeda ya Bu dengan Gen Z dan juga generasi yang lain. Mungkin biasanya teman-teman itu lebih suka ketika kita tuh ada bercanda sedikit gitu Ibu ketika menyampaikan sesuatu. Tapi di balik itu teman-teman biasanya juga sudah mengerti kalau misalkan ternyata sudah bisa memposisikan nih mana yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tidak boleh lakukan seperti itu Ibu. Dan biasanya mungkin juga teman-teman itu sering searching itu Ibu, scroll TikTok biasanya kalau teman-teman dari mahasiswa sendiri. Jadi biasanya untuk memperoleh informasi seperti lomba, beasiswa dan juga lain sebagainya itu mudah melalui TikTok. Melalui sosial media ya. Sosial media, betul Ibu. Sosial media merajai kalian luar biasa. Yang penting dimanfaatkan dengan benar dan dengan baik. Ya, saya kira untuk poin statement terakhir Ibu. Baik. Bagaimana untuk promosi TLM ini? Monggo. Baik. Untuk adik-adik yang mau kuliah nih, TLM menjadi salah satu pilihan. Boleh memilih program studi diploma 3 atau sarjana terapan, bisa melalui jalur prestasi. Jadi tadi sudah bukti nyata kalau punya prestasi jangan disia-siakan, gunakan itu untuk tiket masuk ke Poltekkes, pilih jurusan TLM, terbukti lulusannya selalu terserap di dunia kerja, mau melanjutkan kuliah juga sudah terbuka peluangnya. Itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkarir di dunia kesehatan. Kita berkontribusi pada kesehatan untuk rakyat Indonesia khususnya. Dan bahkan bisa mau ke luar negeri juga terbuka peluang lebar. Oke Ibu, kalau poin statement dari Mbak Stevi. Untuk dari saya mungkin kurang lebih sama seperti Ibu Muji, kurang lebih untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ke jurusan TLM itu sangat terbuka sekali, apalagi jurusan TLM ini juga dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan ya Ibu terkait dengan hal itu, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir nantinya lulus ingin kemana gitu ya. Biasanya kalau pertanyaannya seperti itu. Dan juga untuk jurusan TLM ini nggak usah takut untuk masuk karena banyak praktikumnya mungkin Ibu, karena menurut saya yang paling seru untuk belajar di TLM adalah sewaktu praktikumnya. Iya Ibu. Mungkin ada yang pernah membedah mencit seperti itu kan kita belum pernah mendapatkan sewaktu di SMA gitu. Jadi sangat-sangat mendapatkan pengalaman yang baru gitu untuk saya bisa masuk di TLM. Oke, saya kira untuk podcast kali ini dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kita cukupkan sekian dan terima kasih untuk Ibu dan juga adik, dan semoga Poltekkes tetap jaya selama-lamanya. Unggul berbudaya mendunia.